Saya perlu jelaskan, praktisi hukum yang membela itu adalah teman-temannya RD Law semua itu. Mereka itu ingin ngetop, ingin tampil gitu. Mereka tidak tahu, mereka lupa yang dilawannya adalah orang buta. Bahkan ada satu pengacara mengaku sebagai donasi. Ngapain? Terus minta dikembalin uang. Terus habis itu dia kami akan menyembuhkan, itu kan orang gila yang kayak gitu ya. Itu nggak penting gitu. Jadi menurut saya tolonglah lawyer ini berpikir waras. Kenapa saya katakan berpikir waras? Ya. Gaya ngomong itu udah nggak ngejek-ngejek gitu. Kalau kita ini kan berbicara tentang dana donasi. Dana donasi ini yang didonasi ini siapa? Agus, orang yang tepat, orang yang buta yang perlu berobat. Nah, tapi gara-gara marah dibuatlah cerita, oh uangnya ada nggak berobat, siapa yang nggak berobat? Diopname, tinggal masalah biaya kan? Kalau makin hemat kan tidak ada masalah. Lu pikir kayak operasi usus buntu atau sunat pergi jam 2 jam langsung? Tidak, itu kan butuh waktu dan jadwal. Karena orang yang buta atau matanya rusak di Indonesia kan bukan cuma 1-2 orang, pasti banyak gitu, dan butuh penyembuhan, infeksi dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, ini jangan digiring gini. Kalau saya melihat lawan kita ini menggunakan cara-cara, dia bangga. Yang dipamer itu adalah postingan-postingan buzzer yang melawan kita. Padahal itu ada postingan kuncian, postingan yang dimana dibuat direkayasa mereka gitu. Dan kedua, anehnya gitu, kenapa dia getol banget sih mempertahankan 1,3 miliar? Tinggal terbuka aja tentang yayasannya itu, apa legalitasnya, apa dasarnya, apa perjanjiannya gitu. Saya lihat Denny Sumargo, saya dapat informasi bahwa yayasan tersebut tidak boleh membuka donasi, makanya dia tidak membuat donasi sendiri secara terang-terangan. Ketika ditawar oleh Denny Sumargo, dia senang dong, bukan gue yang minta, kan Denny yang minta. Tapi Denny juga menawarkan, minta nomor rekeningnya Agus, tidak salah juga kan. Nah, ada kalimat bantulah seikhlasnya. Nah, jadi jangan digerakkan donasi menarik uang kembali. Ini namanya justru pada donatur yang sudah menyerahkan uang dengan sukarela kemudian tarikan itu akan saya laporin nanti gitu. Ada pasalnya? Ya, mereka mencemarkan nama baik. Seolah-olah dibuat kita menipu dia. Siapa yang menipu dia? Yang menyuruh kalian membantu Agus siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah di Novi 1,3 miliar ya. Itu kan sangat mengganggu Agus gitu. Jadi kesannya Agus ini nggak mau balikin uang, bohong-bohongin orang. Agus itu dalam pengobatan, tahu? Nah, dan kalian harus ketahui bahwa ini dibuat seperti ini. Sepintar apapun si Novi ya, mau membuat konferensi pers dengan wajah begini kemudian begitu, enggak akan. Gue akan uraikan bahwa sebenarnya ini adalah masalah sepele yang dimana bantuan sosial yang sifatnya bukan bencana alam tapi mata. Kalau mau dituntut dari awal, Novi tahu bahwa matanya Agus nggak bisa diperbaikin lagi. Novi udah bilang ya, kalau donasi itu ya bisa digunakan untuk membeli rumah ataupun rumah kontrakan yang bisa menghidupnya, karena kehidupan dia udah nggak dapat bekerja dari apa-apa. Nggak bisa ditulang punggung lagi ya. Kalau dapat uang 1,3 miliar, 1,5 miliar, ya di samping menggunakan untuk obat-obatnya bisa digunakan untuk dia membuka usaha. Nggak ada bawa uang itu buat Agus dan seluruh orang buta. Nggak ada uang itu kalau nggak habis dikembalikan dinas sosial, nggak ada. Jadi kalau kita berpikir waras, uang itu buat Agus. Nggak tega kita ngelihat uang buat Agus kemudian diambil dikuasai oleh Novi dan yayasannya. Nah itu aja. Dan kalian ini kan kelihatan, lu mau jadi donasi, jangan jadi pengacaranya Novi. Kalau si siapa namanya itu yang katanya ngaku lawyer dan ngaku donasi, donatur, ya dia merasa bahwa dia keberatan minta kembali. Habis dia minta kembali uang, dia bilang kami akan mengobati Agus sampai sembuh. Itu kan kepribadian dan pernyataan ganda yang tidak layak dimiliki oleh seorang yang mengaku pengacara. Nyumbang berapa sih? Ya dia juga nggak bilang dia nyumbang berapa. Kalau donasi saya nyumbang ke rekening Agus itu 1 juta rupiah.
Dan saya ikhlas, coba berani ngambil, tarik ke dinas sosial, tak gugat nanti sekalian dinas sosial, dinas apapun, ya. Sekarang Agus berobat pakai apa, Bang? Pakai BPJS. Pakai BPJS. Iya, juga? pakai BPJS. Saya nggak tahu juga tindakan karena saya kan baru menangani dia. Kok masih Hari ada ini nggak, saya Bang? belum dapat hasil laporannya. Masih ada nggak, Bang, setelah dipindahkan ke rekening yayasan, masih ada nggak yang masuk ke Ya, rekening Agus? saya menyarankan teman-teman saya sumbang aja, karena uang kan sudah di Novi. Jadi teman-teman semua, uang itu dari Novi. Yang Agus marahkan itu adalah di posting negatif yang dia provokasi, tiba-tiba diputar lagi di laman media sosialnya dia, di Instagramnya dia, gitu. Dan memang kita temukan adanya upaya pemerasan itu ada, ancaman dengan membuat takut akan melaporkan ke Dinsos, akan itu ada. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Tapi kan Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Nanti dia nggak bisa bilang saya akan kembalikan, nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa? Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial, ya. Nah terus Denny bilang, kalau dipakai atau dikasih orang lain, Denny akan mengganti gitu. Tapi ternyata Denny mengontak akan mediasi. Denny bilang tidak boleh pakai pengacara, tidak boleh ada kamera. Saya mau hebat banget kalau Den. Emang lu Tuhan di Indonesia nih. Tiba-tiba batal. Orang butanya udah 2 kali datang ke rumah saya untuk nunggu mediasi. Ternyata yang dibawa itu adalah Novi. Kemudian ada lagi si Icang. Berarti kan Denny bentuknya komersil. Hanya ingin membuat media, membuat sensasi seolah-olah seperti itu. Makanya kita nggak perlu lagi klarifikasi ke Denny Sumargo. Tugasnya Denny Sumargo udah selesai. Denny tidak perlu klarifikasi nggak perlu, ya kan? Besok kalau dia mau podcast, habis itu kita bilang nggak jadi lagi, saya enaknya aja, bisa kan? Nggak apa-apa kan? Nah.